Nokia. Siapa yang tak kenal sama merek satu ini? Sebuah produsen HP asal Finlandia yang pernah mengalami masa kejayaannya di tahun 2000-an. Namanya begitu terkenal berkat produk-produk HP-nya yang melegenda seperti Nokia 3310, Nokia N-Gate, Nokia 6600, Nokia Komunikator, Nokia N-Series, Nokia E-Series, dan masih banyak lagi. Sampai puncak kejayaannya di tahun 2008, Nokia menguasai pangsa pasar ponsel global sebesar 38,6%. Namun, semuanya itu berubah ketika pada tahun 2010, Nokia mengangkat Stephen Elop menjadi CEO baru. Stephen Elop yang sebelumnya menjadi eksekutif di Microsoft itu, dituduh sebagai kuda Troya. Kebijakannya sangat aneh, kala itu sistem operasi Android sedang naik daun, tetapi Elop tak memilihnya dan malah memakai Windows Phone dari Microsoft. Selain itu Elop juga menghentikan pemakaian OS Symbian, padahal OS inilah yang menjadi salah satu faktor kesuksesan Nokia. Kebijakan-kebijakan aneh Stephen Elop menjadikan Nokia semakin terpuruk. Harga sahamnya terus anjlok. Hingga akhirnya pada 2013, Nokia benar-benar ambruk dan dijual murah ke Microsoft senilai 7,2 miliar dolar. Anehnya lagi, Elop pada waktu itu justru mendapat bonus luar biasa besar saat Microsoft membeli Nokia. Ia mendapat bayaran 18 bulan gaji dan bonus insentif senilai 5,7 juta dolar. Dia juga mendapat bagian saham bernilai 25,4 juta dolar. Angka yang menggiurkan ini menimbulkan kontroversi, terutama reaksi kemarahan di negeri asal Nokia, Finlandia. Salah satunya datang dari Menteri Ekonomi Finlandia, Jan Vapaavuori. Saya sulit memahami manfaat bonus ini, ujarnya saat itu. Publik menilai, Elop tak pantas mendapatkan bonus tinggi dari hasil menjual Nokia. Padahal seperti diketahui, Nokia adalah perusahaan yang menjadi ikon bagi rakyat Finlandia. Untuk meredakan kontroversi, Nokia kemudian membujuk Stephen Elop menerima kompensasi bonus yang sudah berkurang nilainya. Namun menurut surat kabar Finlandia, Helsingin Sanomat, Elop menolaknya, dikarenakan dia sedang dalam proses bercerai dengan istrinya. Alasannya, berdasarkan aturan hukum di Finlandia, istri Elop berhak menerima setengah dari kompensasi senilai 25 juta dolar yang Nokia hadiahkan kepadanya. Kemudian terkuak bahwa Microsoft membayar 70% bayaran Elop itu dan sisanya Nokia yang menanggungnya. Selain itu, Elop tidak kehilangan pekerjaan, karena Microsoft memintanya untuk menjadi kepala divisi ponsel Nokia. Pada tahun 2015, Elop ikut kena PHK ketika bisnis ponsel Nokia gagal dan Microsoft tidak melanjutkannya. Dia sendiri pernah membantah sebagai kuda Troya yang Microsoft utus untuk menghancurkan Nokia. Kami tidak bisa melihat bagaimana caranya Symbian bisa masuk pada level kompetitif melawan misalnya iPhone, yang rilis 3 tahun sebelumnya, kata Elop. Elop juga mempertahankan keputusannya melenyapkan Symbian dan mengadopsi Windows Phone. Sedangkan mengenai isu kuda Troya, saya sungguh hanya bekerja untuk keuntungan para pemegang saham Nokia, ujar Elop. Sebagai tambahan, seluruh keputusan bisnis dan strategi yang fundamental dilakukan dengan dukungan dan persetujuan Dewan Redaksi Nokia, tutupnya.